Halo adik-adikku, salam sehat, penuh semangat. Baik adik-adikku sekalian, kali ini kakak akan coba bahas tentang hukum Lenz yang secara harfiah itu sulit banget dimengerti. Ya, kakak akan coba bikin kalimat dengan kalimat kakak ya. Jadi kita buat permudah. Nah, coba sekarang sebelum kalimat versi kakak, kita lihat dulu ya bunyi hukum Lenz seperti apa. Gini bunyi secara aslinya ya. Arah arus induksi sedemikian rupa ya, sehingga menghasilkan medan magnet medan magnet yang melawan penyebab. Nah, inilah asli bunyi hukum Lenz ya. Kalau kita terapkan di dalam soal-soal yang memakai hukum Lenz ini agak sulit adik-adik ya diartikan. Makanya karena banyaknya kakak mengerjakan soal, akhirnya kakak buat seperti ini hukum Lenz-nya ya. Jika terjadi perubahan flux yang bertambah, fluxnya kurangkan ya. Inilah kalimat yang langsung kita terapkan dalam soal ya. Jika perubahan fluxnya bertambah, fluxnya kurangkan. Sebaliknya, kalau perubahan fluxnya berkurang, maka fluxnya tambahkan. Ya, inilah ya kalimat gampang untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan arah arus induksi ya. Mari kita pakai ya deh ya. Misalkan ada contoh soal kayak begini ya, ada sebuah kawat melingkar, kemudian di depannya ada magnet batang utara selatan. Kalau magnet batangnya diam saja, tidak ada perubahan flux di dalam kawat melingkar ini ya, di lingkup kawat melingkar ini. Makanya bagaimana supaya terjadi perubahan flux? Dia kita gerakkan. Nah, dari diam kita gerakkan maju. Nanti di lingkup luasan ini akan terjadi perubahan flux. Nah, di situ nanti akan muncul GG induksi nanti akan muncul arus induksi. Nah, sekarang paling menarik adalah kemanakah arah arus induksi? Yang ini kita gunakan hukum Lenz ya. Oke, jadi awalnya adalah kalau utara di sini, selatan di sini, maka garis-garis kayak begini. Kita ambil satu saja, nggak perlu semuanya ya. Oke, jadi nanti kalau misalkan ini kita gerakkan ke depan, maka di lingkup luasan ini akan terjadi perubahan flux yang bertambah. Jadi terjadi perubahan flux yang bertambah, gitu ya. Hukum Lenz bilang kalau terjadi perubahan flux yang bertambah, ya fluxnya kurangi. Ini dari sini kita lihat ya, melawan penyebabnya. Jadi fluxnya kurangi. Oke, bagaimana cara menguranginya? Dengan memberikan medan magnet yang berlawanan. Nah, inilah medan magnet yang berlawanan ya, atau garis-garis gaya yang berlawanan. Nah, dari sinilah kita menentukan arah arus induksi ya, dengan menggunakan aturan tangan kanan. Oke, tangan kanan kan kayak gambarkan gini deh ya, ini kelingking, ini jari manis,
Ini jari tengah, ini telunjuk, ini ibu jari. Ya, ibu jarinya ini menyatakan arah medan B. Ya, maka kalau arah medannya ke kanan, maka bisa kita pastikan arah arusnya ke bawah, mengikuti lipatan jari-jari yang 4 itu. Logikanya, kalau medannya kita buat ke sana, ibu jarinya kita arahkan ke kiri, maka arah arus induksinya pasti ke atas. Oke ya? Oke. Lalu kita dapatkan nanti ini dari sini dengan memposisikan ibu jari kita ke arah kanan, maka akan kita dapatkan lipatan 4 jari kita ke arah bawah. Nah, sehingga kita simpulkan ini loh arus induksinya. Arus induksi ke bawah. Oke, nah, kakak berikan contoh lagi deh, ya. Kakak berikan contoh lagi. Misalkan gini, ya ini pernah keluar di SBMPTN ya. Ada kawat berarus panjang dialiri arus atas, ya. Terus ada 3 buah kawat melingkar. Kawat melingkar 1, kawat melingkar 2, kawat melingkar 3. Kawat melingkar 1 itu kakak arahkan gerakan ke sana dengan kecepatan kanan. Kawat melingkar 2 itu ke atas, ya, dengan kecepatan V. Kawat melingkar 3 itu kakak gerakan ke kiri dengan kecepatan V. Nah, pertanyaan nanti gini, kemanakah arah arus induksi di masing-masing kawat? Ini kawat 1, ya, kawat 1, ini kawat 2, ini kawat 3. Oke, kemanakah arah arus induksi di masing-masing kawat? Hukum Lens lah jawabannya ya. Oke, pertama kali kita harus menentukan arah induksi magnetik di kanan kawat lurus panjang ini kemana. Kenapa kita harus menentukan di kanan? Karena kawat-kawat melingkar itu ada di kanan, ya. Oke, kita pakai aturan tangan kanan. Semoga masih ingat ya. Arahkan ibu jari ke atas. Lepas keempat tangan, lepas keempat jari-jari kita ya ke arah kanan, maka kita akan dapatkan arah telapak tangan masuk. Ya, arah telapak tangan masuk. Masuk gambarnya induksi magnet itu begini. Nah, masuk. Arah induksi magnetnya masuk. Arah induksi magnetnya masuk. Nah, gitu ya. Oke. Jadi kita punya arah induksi magnet asal adalah cross. Nah, dari sinilah kita nanti akan menentukan ya. Kalau misalkan kawat melingkar pertama kita gerakan ke kanan makin jauh, ya makin jauh, ini akan mengalami perubahan medan magnet yang berkurang, perubahan flux yang berkurang. Sementara ini tidak mengalami perubahan flux apa-apa, alias nol. Sementara ini kawat yang ketiga mengalami perubahan flux yang bertambah, gitu ya, yang bertambah. Kenapa begitu? Ada yang berkurang, ada yang bertambah. Karena kalau yang pertama kenapa berkurang? Ya, makin jauh dari kawat, medan magnetnya pun makin kecil. Ingat rumus B sama dengan mu kali I per 2VA. Jadi makin jauh jaraknya dari kawat, B-nya makin kecil. Nah, oleh karena itu udah bisa dipastikan perubahan fluxnya adalah berkurang. Kalau perubahan fluxnya berkurang, apa yang ditambah ya? Kalau perubahan flux yang berkurang ditambah, gimana cara menambahkannya? Kasih cross, jangan kasih dot. Oke ya. Nah, dengan penambahan inilah, ini berarti B-nya masuk. Arahkan ibu jari kamu masuk, lalu lihat keempat jari kamu yang lain mengarahkan ke arah searah jarum jam. Nah, inilah arah arus induksinya. Oke, kalau bagian yang ini memang nggak ada perubahan flux, berarti nggak ada GGR, berarti tidak ada arus induksi. Arus induksinya nol. Nah, kalau ini perubahan fluxnya makin ke kiri makin bertambah karena makin mendekati kawat, jaraknya mendekat, B-nya membesar. Oke, kalau gitu perubahan fluxnya bertambah. Kalau perubahan fluxnya bertambah, diapakan ada deh dikurang. Ya, yang tadinya cross kita kurang dengan memberi dot, dengan memberi medan magnet keluar. Oke, dengan begitu, dengan menggunakan tangan kanan kita bisa
memposisikan ibu jari kita keluar, nanti arah arusnya akan memutar berlawanan jarum jam. Jadi gini ya. Nah, gitu. Berlawanan jarum jam. Oke, begitu adik-adik ya cara gampang memahami hukum Lenz. Kenapa? Karena secara harfiah hukum Lenz itu agak-agak sulit dimengerti. Jadi pakai bahasa ini aja lebih gampang. Baik, segitu dulu adik-adikku. Sampai ketemu lagi. Bye.